Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-69. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang itu terkejut bukan buatan ketika ia melihat Niskoro juga terbaring di luar rumah, tidak terlalu jauh dari anak muda yang juga terbaring di luar itu. Dengan cepat ia merunduk lewat lubang dinding itu keluar. Ketika ia berjongkok di sebelah Niskoro, maka dilihatnya tubuh itu terkoyak mengerikan. Luka-luka yang parah terdapat hampir di seluruh tubuhnya. Siapa yang telah memperlakukan Niskoro seperti ini? Pertanyaan itu pun telah bergejolak di dalam hatinya, tetapi orang itu pun harus menjadi sangat berhati-hati. Niskoro memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari kemampuannya, tetapi ia gagal mempertahankan hidupnya, justru dengan luka yang sangat parah. Tetapi kawan Niskoro itu tidak yakin bahwa luka-luka itu adalah luka-luka senjata. Luka-luka itu menurut pengamatannya seakan-akan luka oleh kuku-kuku dan taring binatang buas. Tetapi di mana ada binatang buas di sini? Orang itu bertanya di dalam hatinya. Karena itulah, maka orang itu pun segera mengambil keputusan untuk mengambil pusaka-pusaka yang disimpan oleh Kiai Kumroh. Dengan senjata teraju ia kemudian meninggalkan Niskoro dengan sangat berhati-hati. Karena Niskoro telah mati, maka ia tidak akan berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Apalagi kedua orang anak muda itu mungkin pingsan. Jika mereka sadar, maka ia harus bertempur lagi melawan keduanya. Karena itu maka kawan Niskoro itu pun segera menyuruh kembali masuk ke dalam rumah. Perlahan-lahan ia melangkah ke bilik tempat pusaka-pusaka itu mungkin disimpan. Ketika angin bertiup menyingkap tirai di pintu bilik sebelah, maka nampak sebuah peloncon dengan pusaka-pusaka yang tentu pusaka yang dicarinya. Dalam keremangan lampu yang redup, orang itu melihat beberapa batang tombak dan songsong berdiri tegak pada peloncon itu. Orang itu tidak berpikir panjang. Dengan serta-merta, orang itu meloncat masuk ke dalam bilik yang redup itu. Tetapi orang itu terkejut bukan buatan. Demikian ia berdiri di dalam bilik itu, maka dilihatnya dua ekor harimau menggeram siap menerkamnya. Dengan cepat orang itu meloncat mundur. Namun kedua ekor harimau itu telah mengikutinya keluar dari bilik itu. Orang itu bukan seorang penakut. Seandainya ia harus berkelahi melawan seekor dari kedua harimau yang besar itu, ia tidak akan gentar. Tetapi melawan dua ekor harimau yang besar dan garang itu, maka nasibnya tentu tidak akan lebih baik dari Niskoro yang telah terbunuh itu. Dalam waktu yang pendek itu, otaknya bekerja dengan cepat.
ia akan memancing harimau itu keluar rumah dan membawanya ke halaman. Jika harimau itu berada di halaman, maka harimau itu tentu tidak akan dapat memilih siapakah yang akan dilawannya. Meskipun demikian, sekilas timbul keheranan di dalam hatinya bahwa kedua ekor harimau itu tidak berbuat apa-apa terhadap kedua orang anak muda yang pingsan itu. Tetapi ia tidak sempat berpikir panjang. Dengan cepat ia meloncat keluar pintu rumah dan berlari ke halaman. "Kenapa kau berlari-lari, hei?" Kiai Windukusumo berteriak. "Di mana Niskoro?" Orang itu berhenti sejenak. Ternyata kedua ekor harimau itu tidak mengejarnya. Satupun di antara keduanya tidak ada yang nampak keluar pintu depan rumah itu. "Hei, di mana Niskoro?" Sekali lagi Kiai Windukusumo yang masih bertempur melawan Kiai Gumroh itu berteriak. Terdengar Kiai Gumroh tertawa. Ia memanfaatkan keadaan itu untuk mempengaruhi lawannya. Katanya, "Nah, ternyata Niskoro tidak dapat mengalahkan kedua orang cucuku itu." "Tidak!" teriak orang itu yang masih berdiri termangu-mangu beberapa langkah di depan pintu. "Kedua anak muda itu terbaring diam di rumah itu. Mungkin ia pingsan atau mati, atau pingsan sampai mati." "Jika demikian, kenapa kau berlari-lari keluar?" bertanya Kiai Gumroh. "Ternyata di dalam rumah itu terdapat harimau jadi-jadian, atau pusaka-pusaka itu dapat berwujud harimau. Ada 2 ekor harimau di balik penyimpanan pusaka itu." teriak orang itu dengan suara bergetar. Masih terasa betapa jantungnya menjadi ngeri melihat kedua ekor harimau itu. Yang mendengarkan teriakan orang itu menjadi terkejut karenanya. Bahkan Kiai Gumroh dan kawan-kawannya pun terkejut pula. Kiai Gumroh yang tinggal di rumah itu tidak pernah melihat ada seekor harimau, apalagi di dalam rumahnya. Ia juga tidak percaya bahwa pusaka-pusaka itu dapat berubah menjadi harimau, atau dari dalamnya keluar seekor harimau, atau bahkan lebih. Namun dalam pada itu, pertempuran itu masih berlangsung. Seorang pengikut Kiai Windukusumo yang harus bertempur menghadapi seorang kawan Kiai Gumroh itu telah mengalami kesulitan. Sejak kawannya meninggalkannya masuk mencari Niskoro, maka ia lebih banyak berlari-lari menghindar. Kadang-kadang bahkan ia harus berputar-putar mengelilingi pohon-pohon besar dan perdu untuk menyelamatkan diri. Karena kawannya yang berlari keluar dari rumah itu masih saja termangu-mangu, sementara kulitnya telah mulai tergores ujung senjata lawannya, maka ia segera berteriak, "Hoi, jangan tidur di situ, kau menunggu jantungku koyak." Orang itu pun segera menyadarinya. Karena itu, maka ia pun segera berlari menggabungkan diri dengan kawannya yang ditinggalkannya. Namun keadaan keselamatan pertempuran itu sudah berubah. Kawan-kawan Kiai Gumroh sudah mulai menekan lawan-lawannya. Bahkan yang melawan kedua orang pengikut Kiai Windukusumo itu pun telah berhasil menekan lawannya. Meskipun lawannya bertempur berpasangan, namun kemampuannya memang masih belum setingkat dengan Niskoro yang terbunuh itu. Ternyata Kiai Windukusumo mulai mempertimbangkan keadaan.
ia sendiri merasa tidak akan dapat mengatasi Kiai Gumroh. Bahkan semakin lama, maka tekanan Kiai Gumroh itu pun terasa menjadi semakin berat. Apalagi dengan cerita tentang kedua ekor harimau itu. Jika harimau itu mampu memilih lawan, maka persoalannya akan menjadi lain, berkata Kiai Windukusumo di dalam hatinya. Meskipun demikian, untuk beberapa saat ia masih mencoba untuk mengerahkan kemampuannya. Tetapi Kiai Gumroh pun telah sampai ke tataran yang lebih tinggi pula. Bagaimanapun juga, maka Kiai Windukusumo tidak akan dapat mengalahkan lawannya, kecuali jika ia mencoba untuk mempergunakan ilmu puncaknya. Meskipun demikian, maka Kiai Windukusumo itu pun yakin bahwa Kiai Gumroh pun tentu memiliki ilmu simpanannya. Ternyata kehadirannya di rumah itu telah disambut oleh kekuatan di luar perhitungannya. Meskipun ia memang menduga bahwa Kiai Gumroh tidak sendiri, tetapi ia tidak mengira bahwa ada 4 orang berilmu tinggi di rumah itu, selain kedua cucu Kiai Gumroh. Memang timbul niat Kiai Windukusumo untuk menyelesaikan pertempuran itu dengan tuntas. Ia sudah siap mempertaruhkan hidup dan matinya untuk mendapatkan pusaka-pusaka itu. Namun ketika dalam kegelapan malam di halaman samping itu ia sempat melihat 2 pasang sinar yang kehijau-hijauan, maka Kiai Windukusumo itu memang harus berpikir ulang. Kiai Windukusumo sadar bahwa sinar kehijauan yang 2 pasang memancar dalam kegelapan itu tentu mata 2 ekor harimau, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang pengikutnya itu. Karena itu, maka Kiai Windukusumo harus membuat perhitungan yang cermat. Sementara itu, Putut Sempoto yang bertempur melawan kawan Kiai Gumroh yang disebut Juragan Gula itu pun berkata, "Jadi kalian menyimpan harimau jadi-jadian di rumah ini? Harimau seperti itu memang berarti untuk satu saat. Tetapi pada kesempatan lain, setelah kami tahu bahwa di sini ada harimau jadi-jadian, maka kalian tidak akan sempat berbuat sesuatu lagi." Juragan Gula itu tidak menjawab. Ia memang ikut bingung menanggapi persoalan harimau yang ada di rumah itu. Ia pun melihat bulatan-bulatan cahaya kehijauan di kegelapan. Juragan Gula itu juga mengira bahwa yang bercahaya itu bukan sekedar mata kucing, tetapi tentu mata harimau. Kiai Gumroh belum pernah bercerita tentang harimau itu, berkata Juragan Gula itu di dalam hatinya. Bahkan Kiai Gumroh sendiri menjadi gelisah melihat 2 pasang mata harimau di halaman samping rumahnya. Ia sendiri tidak tahu sama sekali tentang harimau-harimau itu. Bahkan Kiai Gumroh juga memikirkan kemungkinan buruk atas Manggada dan Laksono yang mungkin pingsan. Jika mereka masih mempunyai kesempatan hidup, maka harimau-harimau itu akan dapat mengoyakkan tubuhnya. Ternyata kebingungan itu membuat mereka yang sedang bertempur itu tidak lagi memusatkan perhatian mereka. Kiai Windukusumo, Putut Sempoto, para pengikut Kiai Windukusumo yang lain menganggap bahwa harimau-harimau itu adalah semacam harimau jadi-jadian yang dapat membantu Kiai Gumroh. Jika demikian, maka keadaan mereka benar-benar akan menjadi semakin sulit. Tanpa harimau-harimau itu, mereka merasa bahwa tidak mudah menundukkan orang-orang tua itu, apalagi dengan harimau jadi-jadian.
Karena itu, maka Kiai Windukusumo itu tiba-tiba saja berkata lantang, "Hei, Kiai Gumroh, itukah yang kau sebut pertolongan dari Yang Maha Agung? Ternyata kau pun bertumbuh pada kekuatan iblis. Hei, apakah harimau jadi-jadian bukan salah satu wujud kekuatan hitam?" Kiai Gumroh tidak mau menerima tuduhan itu. Katanya, "Aku tidak pernah berhubungan dengan iblis." "Jadi apa artinya harimau-harimau itu? Seandainya pusaka-pusaka itu dapat menjelma menjadi harimau, itukah yang kau maksudkan?" "Tidak," jawab Kiai Gumroh. "Tetapi jika harimau-harimau itu datang dari hutan karena kebingungan dan di sini mereka menemukan Niskoro dan membunuhnya, itu harus kau renungkan." "Omong kosong," geram Kiai Windukusumo. "Tetapi baiklah, pada kesempatan lain aku akan datang dan siap melawan harimau jadi-jadianmu itu. Kau akan menyesal bahwa kau ternyata tidak jujur dan licik." Kiai Gumroh tidak menjawab, namun kemudian terdengar isyarat dari Kiai Windukusumo, isyarat agar para pengikutnya mengundurkan diri dari halaman rumah Kiai Gumroh. Sambil bergeser ke regol halaman, Kiai Windukusumo dan para pengikutnya berusaha untuk dapat melepaskan diri dari keempat orang tua yang mempertahankan pusaka-pusaka itu. Sementara Kiai Gumroh dan kawan-kawannya masih saja memikirkan nasib Manggada dan Laksono. Karena itu, ketika kemudian Kiai Windukusumo meloncat meninggalkan halaman itu, Kiai Gumroh tidak mengejarnya. Bahkan ia memberikan isyarat kepada kawan-kawannya agar mereka tidak mengejar orang-orang yang melarikan diri dari halaman rumahnya. Ada yang meloncat keluar dari regol, tetapi ada pula yang memanjat dinding halaman yang memang tidak terlalu tinggi. Demikian orang-orang itu pergi, maka tanpa berjanji Kiai Gumroh dan kawan-kawannya telah berlari ke pintu rumah. Namun Kiai Gumroh dan kawan-kawannya tidak meninggalkan kewaspadaan. Harimau yang semula ada di halaman, namun kemudian sinar mata itu bagaikan padam, justru mungkin telah ada di halaman rumah itu kembali. Mungkin harimau-harimau itu siap untuk menerkam mereka berempat, demikian mereka masuk. Tetapi keempat orang itu tidak melihat sesuatu. Mereka tidak melihat harimau. Yang mereka temukan adalah Laksono yang telah mulai sadar kembali. "Anak itu pingsan," desis Kiai Gumroh. Sambil berjongkok di sisi Laksono, Kiai Gumroh bertanya, "Di mana Manggada?" Laksono termangu-mangu sejenak. Ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. "Aku masih melihat ia bertahan," desis Laksono. Tiba-tiba saja mereka mendengar seorang di antara kawan Kiai Gumroh itu berkata, "Ia ada di sini." Mereka pun dengan tergesa-gesa telah berlari ke arah suara itu, menyusup dinding yang terkoyak, dan sebenarnya lah mereka menemukan Manggada yang juga sudah mulai sadar. Laksono yang baru sadar itu pun telah ikut pula berlari. Ia menarik nafas panjang ketika ia melihat Manggada pun telah duduk pula. Tetapi mereka terkejut pula ketika mereka melihat tubuh seseorang terbaring tidak jauh dari Manggada. "Itulah orang yang disebut Niskoro,"
desis Kiai Kumroh. "Iya," jawab seorang kawannya yang sedang mengamati tubuh yang terbaring diam dengan luka yang sangat parah itu. Ketika orang-orang itu menyaksikan luka-luka di tubuh Niskoro itu, maka mereka sepakat bahwa luka-luka itu adalah bekas kuku-kuku dan taring harimau. Jika hanya seekor harimau, mungkin Niskoro akan dapat mengatasinya. Tetapi 2 ekor harimau yang besar dan kuat di malam yang gelap, bahkan mungkin tiba-tiba, berkata Kiai Kumroh sambil memandang berkeliling. Harimau-harimau itu ada di dekat tempat ini. Dari halaman depan kita melihat cahaya matanya yang kehijau-hijauan, berkata salah seorang tamu Kiai Kumroh itu. Iya, Juragan Gula itu berkata, tetapi aku tidak melihatnya sekarang. Mungkin harimau-harimau itu bersembunyi. Dengan tiba-tiba mereka akan meloncat menerkam kita. Apakah kita juga akan ikut menjadi ketakutan? Bertanya Kiai Kumroh. Juragan Gula itu tertawa. Katanya, harimau itulah yang menjadi ketakutan. Iya, apalagi setelah mendengar suaramu, jauh lebih garang dari aum seekor harimau, berkata salah seorang yang lain. Orang-orang tua itu sempat tertawa, namun kemudian Kiai Kumroh teringat kepada Manggada dan Laksono yang baru saja sadar dari pingsan. Sambil mendekati kedua orang anak yang termangu-mangu itu, Kiai Kumroh pun bertanya, apakah kau melihat seekor atau 2 ekor harimau di dalam atau di luar rumah ini? Tidak, Kek, jawab Manggada. Yang aku ingat adalah aku terlempar keluar. Sesudah itu semuanya gelap. Manggada, desis Juragan Gula itu. Kau lihat, seorang di antara mereka yang datang ke rumah ini adalah yang terbunuh itu. Menilik dari lukanya, tentu bukan luka karena senjata. Luka itu adalah bekas kuku dan taring harimau yang garang. Sementara itu, seorang yang lain telah melihat 2 ekor harimau di rumah ini. Sehingga dengan demikian, mereka tidak sempat mengambil pusaka-pusaka itu, meskipun kalian berdua sudah pingsan. Manggada termangu-mangu sejenak, sementara Kiai Kumroh pun bertanya kepada Laksono, apakah kau juga tidak melihat? Tidak, Kek, jawab Laksono. Aku pun menjadi pingsan. Kami berdua tidak mampu menahan orang yang datang untuk mengambil pusaka itu. Tetapi agaknya orang itu gagal karena orang itu justru terbunuh. Baiklah, kita dihadapkan pada satu teka-teki. Tetapi Kiai Windukusumo yang agaknya bersumber pada ilmu hitam itu justru mengira bahwa harimau itu adalah harimau jadi-jadian. Para tamu Kiai Kumroh pun mengangguk-angguk, tetapi mereka masih saja berusaha untuk mengamati keadaan. Seorang di antara mereka telah melihat beberapa batang pohon perdu yang rusak di halaman itu. Ia pun melihat jejak kaki harimau. Memang ada 2 ekor harimau, desis orang itu. Baiklah, berkata Kiai Kumroh. Tetapi bagaimana dengan tubuh Niskoro ini? Bukan kita yang membunuhnya, berkata Juragan Gula itu.
Kita kuburkan saja di sudut kebun belakang. Jika ada orang yang melihat, maka akan menjadi persoalan yang berkepanjangan. Apalagi cerita tentang harimau itu tentu akan segera menjalar ke seluruh padukuhan dan bahkan seluruh Kademangan, berkata seorang yang lain. Kiai Kumroh pun sependapat. Karena itu, maka mereka telah menggali lubang kubur buat Niskoro di sudut halaman belakang rumah itu. Malam yang tersisa itu pun telah diliputi oleh suasana yang lain. Keempat orang tua itu tidak berkelakar lagi seperti sebelum mereka bertempur. Meskipun sekali-sekali masih terdengar mereka tertawa, tetapi tidak meledak-ledak lagi. Manggada dan Laksono pun tidak lagi berada di dapur. Mereka juga berada di ruang dalam bersama dengan orang-orang tua itu. Untuk sementara dinding yang koyak itu ditautkan dan diikat saja dengan tali ijuk yang sering dipergunakan oleh Kiai Kumroh mengikat keranjang-keranjang gula. Juragan gula itu pun ternyata menaruh perhatian yang besar kepada Manggada dan Laksono. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Ger, kau telah melihat sendiri apa yang terjadi di sini. Bahkan ikut pula bermain 2 ekor harimau yang tidak diketahui asal-usulnya. Di padukuhan ini, sebelumnya kami tidak pernah menemukan seekor harimau pun. Bahkan kucing hutan pun tidak. Meskipun di sebelah bulak panjang itu, terdapat padang perdu yang langsung berhubungan dengan hutan, yang meskipun tidak terlalu besar, tetapi terhitung hutan yang puas. Dan kini, tiba-tiba saja di rumah ini ada 2 ekor harimau. Karena itu, Ger, sebaiknya kalian berdua mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan tempat ini. Bukankah kalian datang ke rumah ini sekedar untuk bermalam? Seandainya malam itu Angger berada di Banjar, bukankah Angger tidak akan tetap berada di Banjar sampai sekarang ini?" Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak, namun dengan nada rendah Manggada berkata, "Kami mohon maaf bahwa kami masih tetap tinggal. Sebenarnya lah bahwa kami merasa semakin terikat dengan rumah ini. Kami sudah terlanjur terlibat, setidak-tidaknya menurut pendapat kami sendiri." "Ger," berkata Kiai Kumroh, "seharusnya kau tidak lagi bertahan di rumah ini. Kau tentu melihat betapa aku selama ini berusaha membohongimu. Aku tidak bersikap terbuka terhadap kalian berdua, meskipun kalian dengan ikhlas berusaha membantu kami. Dengan demikian, sepantasnya kalian menjadi curiga kepadaku, sehingga kalian tidak lagi percaya kepadaku." "Kiai," berkata Manggada kemudian, "aku tahu bahwa tidak semua hal dapat Kiai katakan kepada orang lain, termasuk kepada kami berdua. Tetapi bagaimanapun juga, kami merasa wajib untuk membantu Kiai. Meskipun pengertian membantu itu sesungguhnya tidak lebih dari beban bagi Kiai dan yang lain." Kiai Kumroh menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apa boleh buat? Tetapi kau sudah melihat bahaya yang mengancam rumah ini. Meskipun demikian, aku ingin menjelaskan bahwa 2 ekor harimau itu tidak termasuk permainan kami. Kami benar-benar tidak tahu
bahwa kedua ekor harimau itu ada dan bahkan seakan-akan telah membantu melindungi pusaka-pusaka itu, atau bahkan pusaka-pusaka itu dapat menjelma menjadi harimau. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka sama sekali tidak melihat harimau itu karena mereka menjadi pingsan. Tetapi mereka melihat jejak harimau itu. Dan harimau itu tidak hilang di dalam bilik penyimpanan pusaka. Tetapi jejaknya menuju ke sudut halaman. Dan kemudian jejak itu seakan-akan telah hilang. Tetapi orang-orang tua itu menduga bahwa harimau itu telah meloncat memanjat pepohonan dan kemudian keluar dari halaman. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Manggada berkata, "Kiai, mungkin aku dapat bercerita tentang dua ekor harimau yang pernah aku lihat." "Di mana kau lihat dua ekor harimau yang besar dan garang itu?" bertanya Kiai Kumroh. Keterangan Manggada itu sangat menarik perhatiannya. "Ketika kami berada di balik hutan di lingkungan kuasa Panembahan Leptogati, maka Ki Pandi yang bongkok itu juga mempunyai dua ekor harimau yang jinak. Jinak bagi Ki Pandi, tetapi ia tetap garang bagi orang lain, terutama sesuai dengan petunjuk Ki Pandi. Kecuali kegarangan harimau sebagaimana kebanyakan harimau liar, maka kedua ekor harimau itu telah mendapat latihan-latihan khusus dari Ki Pandi," berkata Manggada kemudian. "Ki Pandi orang bongkok itu?" Tiba-tiba saja Juragan Gula itu bertanya. "Iya," desis Manggada ragu-ragu. Ia tidak tahu bagaimana tanggapan Kiai Kumroh dan kawan-kawannya itu terhadap orang yang bernama Ki Pandi itu. Jika mereka justru bermusuhan, maka tanggapan mereka tentu akan menjadi aneh. Karena harimau-harimau itu justru telah menyelamatkan pusaka-pusaka itu. Tetapi seorang tamu Kiai Kumroh yang lain pun kemudian tertawa sambil berkata, "Orang bongkok yang selalu murung itu. Dari mana ia tahu bahwa ada persoalan yang timbul di sini? Seandainya kedua ekor harimau itu memang milik orang bongkok itu." Ki Pandi, dan tentu kedua ekor harimau itu mengenal burung-burung elang yang berkuku baja itu. Ki Pandi pernah bertempur dengan Panembahan Leptogati. Orang-orang tua itu mengangguk-angguk. Juragan Gula itulah yang kemudian berkata, "Memang masuk akal. Tetapi kita masih harus melihat apakah benar Ki Pandi telah ikut campur dalam persoalan ini. Dan bahkan mungkin juga Ki Ajar Panguan," desis Laksono. "Siapakah Ki Ajar Panguan itu?" bertanya salah seorang kawan Kiai Kumroh. Laksono termangu-mangu sejenak. Ia tidak mengerti bagaimana menjelaskan orang yang bernama Ki Ajar Panguan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.